Multimodal dan multiliterasi. Mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas tinggi dengan dosen pengampu Dr. Handes Haji Eko Kuntarto MPD yang disusun oleh Ayu Putri Andini dengan NIM A1D1 18024, Ahmad Arifin dengan NIM A1D1 18025, Febiola Mayangsari dengan NIM A1D1 18026, Aldi Darmawansyah dengan NIM A1D1 18027, Adelia Putri Prameswari dengan NIM A1D1 18028, Aulia Roza Nabila dengan NIM A1D1 18029, Nurul Hartika dengan NIM A1D1 18030. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Di sini kita akan membahas tentang multimodal, pendekatan multimodal dan visualisasi, konsep pendekatan multimodal, dan implementasi pendekatan multimodal. Konsep pendekatan multimodal. Keaksaraan multimodal menurut Jewett dan Kress 2013 fokus pada perancangan wacana dengan menyelidiki kontribusi semiotik tertentu, misalnya bahasa, isyarat, dan gambar, yang dikoordinasikan bersama di berbagai modalitas, misalnya visual, aural, dan somatik, serta interaksi dan integrasi mereka dalam membangun teks yang koheren. Selanjutnya, pendekatan multimodal dan visualisasi. Menurut Sinar 2012, menjelaskan bahwa interaksi verbal dan visual terdiri atas sumber daya teks termasuk aspek ujaran seperti intonasi dan karakter vokal lainnya, serta aksi semiotik seperti gestur dan proksimik, ekspresi wajah atau muka, gerakan tubuh dan postur, isyarat, kontak mata, sentuhan, jarak, suara, dan juga produk teknologi seperti ukiran, lukisan, tulisan, arsitektur, imaji, dan rekaman suara, interaksi suara seperti digital media, hardware, dan software. Selanjutnya, implementasi pendekatan multimodal. Dari beberapa artikel mengenai penggunaan pendekatan multimodal dan pembelajaran bahasa, terdapat beberapa aspek penting yang penulis temukan sebagai berikut. Yang pertama, keaktifan dan motivasi siswa. Yang kedua, pembelajaran yang teratur. Dan yang terakhir, gaya mengajar. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang multiliterasi, model pembelajaran multiliterasi, pengertian model pembelajaran multiliterasi, tujuan model multiliterasi, karakteristik model multiliterasi, sintak model multiliterasi investigasi, dan yang terakhir, langkah-langkah pelaksanaan model multiliterasi investigasi. Apa itu pembelajaran multiliterasi? Menurut Abidin, multiliterasi adalah keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimedia. Konsep pendekatan multimodal.
Keaksaraan multimodal menurut Jewett dan Kress 2013 fokus pada perancangan wacana dengan menyelidiki kontribusi semiotik tertentu, misalnya bahasa, isyarat, dan gambar. Selanjutnya, karakteristik model multiliterasi. Karakteristik model pembelajaran multiliterasi adalah model pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan siswa untuk mencari dan menemukan. Sintaks model multiliterasi investigasi. Penerapan konsep multimodal tersebut diterapkan peneliti dalam upaya mempermudah siswa dalam lebih menguasai dan mengembangkan proses, konsep, dan sikap yang keilmuan yang dipelajarinya. Langkah-langkah pelaksanaan model multiliterasi investigasi. Yang pertama, siswa menentukan fokus pengamatan berdasarkan tema yang telah ditentukan. Yang kedua, siswa menentukan maksud dan tujuan pengamatan. Yang ketiga, siswa membuat kerangka laporan. Yang keempat, mengumpulkan dan mencatat data. Yang kelima, analisis dan sintesis. Yang keenam, membuat kesimpulan. Yang ketujuh, merevisi dan mengedit draft laporan pengamatan. Yang kedelapan, menyiapkan laporan akhir. Dan yang terakhir, mempresentasikan laporan akhir. Itulah hasil dari kelompok kami tentang multimodal dan multiliterasi. Sekian, terima kasih.